Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahi masya Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya Allah makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati dan saya muliakan kepada para alim ulama, para kiai serabuh, wabil khusus kepada pengasuh dari madrasah dan pondok pesantren Mambaul Ulum Al-Mukarram Nyai Sa'diyatul Qudsiyah, dan juga kepada Raisul Am Madrasah Mambaul Ulum, kepada Kiai Haji Su'aib Zainuddin, dan juga kepada sedejah para kiai serabuh, Kiai Muhyiddin Mahfud, Kiai Bahrawi, Kiai Sawakri, Kiai Abdul Hamid, Kiai Khairuddin, Kiai Haji Abdul Aziz, dan juga kepada para kiai yang lain. Kalau seandainya ada yang kelopain tak oneng nyamana, saya tidak menyebutkan tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada para kiai yang hadir, para alim ulama, para asatid, para mudarrisin, para ustadz, ustazah, tenaga pengajar di madrasah dan pondok pesantren Mambaul Ulum yang sangat kami hormati dan kami muliakan, para santre-santre madrasah pondok pesantren Mambaul Ulum yang sangat kami cintai dan kami hormati, seluruh kepada wali santri, orang tua santri semuanya, kepala desa yang hadir, seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ingin mohon maaf kalau tadi saya mau naik dibisikin Habib ceramahnya 1 jam. Biasanya saya seneng ceramah abid, akan tetapi dikatakan ana urid anta turid wallahu fa'alun lima yurid. Saya ingin, sampian ingin, tapi Allah maha berkehendak. Saya mau minta maaf, badan saya kurang sehat sehingga saya kalau bicara gini sakit di sini. Jadi kalau 1 jam mungkin, tapi ya wallahu a'lam ya. Dan kalau nanti tidak maksimal, suara saya tidak seperti biasanya, mungkin kurang maksimal seperti biasanya, karena kurang sehat, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Saya mohon maaf. Alhamdulillah. Tapi pada malam hari ini kita bisa berkumpul di dalam majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, diiringi para santri, para tulabul ilm, para pelajar ilmu agama, yang mana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi, ya'ti ilaikum unasun yatlubunal ilm fa idza ra'aitahum faqulu lahum
ahlan wa sahlan biwasiyatir rasul aw fi riwayatin ukhra biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi pernah bersabda, kata Nabi, hei para sahabat, akan datang nanti sepeninggal saya. Kalau saya sudah meninggal dunia, nanti akan datang orang-orang datang ilaikum kepada kalian. Datang kepada kalian, hai para sahabat. Para sahabat neka santrena kanjeng. Santrena kanjeng Nabi. Para sahabat neka orang-orang saya belajar langsung kepada kanjeng. Kepada kanjeng Nabi. Kata kanjeng Nabi, kalau saya sudah tidak ada, kalau saya sudah wafat, maka akan datang orang-orang kepada kalian yatlubunal ilm, datang untuk belajar ilmu. Kalau kalian bertemu dengan mereka, maksud Nabi, kalau saya sudah tidak sempat bertemu mereka, tapi kalian ai para sahabat bertemu dengan mereka, faqulu lahum, maka katakan kepada mereka, sampaikan salam saya kepada mereka, katakan kepada mereka ahlan wa sahlan, selamat datang biwasiyati Rasulillah, kepada orang-orang yang akan menjadi pewaris, yang akan memegang wasiat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang hai para santri, calon-calon warathatul anbiya, calon-calon yang akan menjadi penerus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan mengemban ilmu yang didapatkan Nabi Muhammad dari Allah, ilmu yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yang diajarkan kepada para sahabatnya Nabi Muhammad, diajarkan kepada para sahabat, kepada para tabi'in, sampai ke santri-santri Mambaul Ulum, sampai dulu almarhum Kiai Al-Haj Nurul Iman membuat dan membangun, mengasaskan madrasah Mambaul Ulum neka. Mudah-mudahan Kiai Nurul Iman, Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan, dijadikan oleh Allah kubur beliau taman-taman surga, dan diberikan semua pahala kebaikan sebada epompes Mambaul Ulum neka, dikirimkan pahalanya kepada beliau. Beliau termasuk salah satu pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para asatid, para kiai, para ustadz pengajar yang sekarang bisa melanjutkan apa yang telah dimulai oleh beliau. Amin ya robbal. Jadi para santri ya, calon-calon penerus Kanjeng Nabi. Dan ini kebetulan bulan Maulud. Neka kebetulan bulan Maulud, bulan lahirah Kanjeng. Kok tak oneng cak Madura ki, por campur Madura mon klero je agele sampean ki. Sambil belajar gula neka. Ya Allah. Apa tadi? Mohon maaf ini. Saya kepengen semangat. Kalau saya teriak sakit di sini. Doakan mudah-mudahan pulang dari sini saya disembuhkan oleh Allah. Gak apa-apa, biasa. Ini penyakit setahun sekali. Kambuhnya kalau bulan Maulid. Karena terlalu banyak ceramah akhirnya sakit. Ala kulli hal, ini bulan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan dilahirkannya Kanjeng Nabi, sebelum kita bahas masalah ilmu nanti selanjutnya, dengan dilahirkannya Kanjeng Nabi, diutus Rasulullah, ada dua jenis orang. Ada Kanjeng Nabi neka diutus, kata Allah, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Perhatikan, Kanjeng Nabi utus bi Gusti Allah, satu basyiran, membawa kabar gembira. Kabar gembira untuk siapa? Untuk wabasyiril mu'minin, untuk kabar gembira kepada orang-orang seiman. Saya percaya bahwa Kanjeng Nabi Muhammad neka utusan Gusti Allah. Saya percaya bahwa Nabi Muhammad neka oleh wahyu dari Allah. Yang percaya Nabi Muhammad itu adalah sebaik-baik makhluk Allah, mengagungkan Kanjeng Nabi atau ajaran, mempelajari
apa yang telah disampaikan Nabi Muhammad, kemudian melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, maka berita gembira untuk mereka. Mereka busyra lahum, berita gembira untuk mereka. Mereka akan hidup dalam kebahagiaan dan kesenangan, keberkahan di dunia, dan mendapatkan as-sa'adatul abadiyah, kebahagiaan yang selama-lamanya di akhirat. Allahumma ja'alna minhum. Wa nadhiron, tapi Nabi bukan cuman basyiron tapi nadhiron. Nabi membawa peringatan keras. Peringatan kepada siapa? Peringatan kepada orang-orang yang menolak untuk beriman kepada Nabi Muhammad, yang menolak untuk mengakui bahwa Nabi Muhammad mereka adalah utusan Allah. Nabi Muhammad datang membawa peringatan keras kepada orang-orang yang tidak mau mengikuti apa yang telah diajarkan Nabi Muhammad, membawa peringatan keras kepada orang-orang yang tak poron belajar ilmu agama yang dibawa Nabi Muhammad. Peringatan apa? Bahwa mereka akan diberikan kehidupan yang salbut etunya, ruwet di dunia, menderita di akhirat. Apa kata Allah? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan. Orang kalau sudah jauh dari Nabi Muhammad pasti lupa Allah. Kalau sudah lupa Allah, hidupnya di dunia dongka, hatinya sempit, sering stres. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati, dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan matanya buta. Padang mahsyar tak ketela, diinjak-injak orang banyak, tenggelam dengan keringatnya sendiri, menderita ribuan tahun sampai dimasukkan ke dalam api neraka, disiksa di neraka. Itulah Nabi Muhammad datang nadhiron, membawa peringatan keras kepada orang-orang yang tidak mau beriman. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang termasuk itu semuanya. Pertanyaannya, bagaimana ceritanya? Kok ada yang menerima Nabi Muhammad, ada yang menolak? Apa sebabnya? Perhatikan ini, Allah ceritakan, Allah firmankan dalam Al-Quran. Kata Allah dalam Al-Quran, wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Muhammad, mereka orang-orang kafir, golongannya Abu Jahal dan kanca-kancana, mereka itu kalau kamu ajak menuju agama Islam, didakwai, diajak mengikuti petunjuk agama yang benar, la yasma'u, tak poron ngedingaki, gak mau mendengar, gak masuk hidayah ke hati mereka. Hidayah, petunjuk tidak bisa masuk ke dalam hati mereka. Kenapa? Jawabannya di ayat berikutnya. Watarohum, perhatikan, gara-gara mereka itu yang duruna ilaika, melihat kepada engkau wahai Muhammad, wahum la yubsirun, tapi mereka tidak sadar siapa yang mereka lihat. Mereka tidak sadar. Abu Jahal neka apanggi bi Kanjeng Nabi. Abu Jahal neka bertemu dengan Rasulullah, melihat Rasulullah. Abu Lahab melihat Rasulullah, Walid bin Mughirah kafir Quraisy melihat Rasulullah, tetapi melihat dengan pandangan biasa, pandangan melihat basyariah, melihat bahwa Nabi Muhammad neka Nabi Muhammad manusia biasa. Apa kata Abu Jahal? Sampai diabadikan dalam Al-Quran, mali hadzal rasul ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Kata Abu Jahal, apa Rasul ini? Rasul kok makan nasi, maksudnya makan makanan, kok jalan di pasar. Rasul kok manusia biasa. Karena Abu Jahal melihat Nabi Muhammad basyariahnya saja, oh manusia, akhirnya tidak hormat, akhirnya tidak takzim kepada Kanjeng Nabi. Maka pada akhirnya hidayah melarat masuk ke hatinya Abu Jahal, gak bisa masuk ke hatinya Abu Jahal. Begitu juga kita semuanya. Kesempurnaan hidayah tidak akan bisa masuk ke dalam hati kula sampean sedaya, kecuali kalau kita sadar siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus tahu, ya Allah, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu adalah Habibullah,
adalah kekasih Allah, adalah awwalul khalqi wujuda wa asyrafuhum mauluda. Nabi Muhammad adalah paling pertama makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah di alam semesta ini. Kita beda dunya maturah neka kita beda, sampang kita beda, dunya kita beda, langit kita beda, swarga kita beda, malaikat kita beda, sedojo kita beda. Saya pertama kali diciptakan oleh Allah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah tuliskan di arsy, arsy neka simbol tempat kekuasaan Allah. Tertulis di situ la ilaha illallah Muhammadun tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, tidak ada nama lain. Nama Nabi selain sobung, Nabi Isa sobung, Nabi Musa sobung, Nabi Ibrahim sobung, nyamana malaikat Jibril sobung. Satu-satunya nama yang disandingkan dengan nama Allah di arsy, di dinding-dinding surga hanya namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi. Luar biasa. Sampai Allah berfirman dalam Al-Quran, wa rafa'na laka, wahai Muhammad, kami angkat setinggi-tingginya penyebutanmu wahai Muhammad. Allah bertanya kepada Nabi, ya Muhammad, atadri kaifa rafa'tu dzikraka, wahai Muhammad, apakah kamu tahu bagaimana caranya, bagaimana caranya saya mengangkat penyebutanmu? Maka Allah, Nabi mengatakan Allahu a'lam, Allah yang maha tahu. Rasulullah mengatakan, Allah mengatakan, kata Allah, kullama dzukirtu dzukirta ma'i. Kata Allah, setiap nama saya disebut wahai Muhammad, saya jadikan namamu disebut bersama nama saya. Wahai Muhammad, setiap namamu disebut, setiap nama saya disebut, kata Allah, namamu harus disebutkan, disandingkan dengan nama saya. Maka kalau ditulis di dinding surga namanya Allah, sebelahnya ada nama Nabi Muhammad. Kalau syiar adzan ada nama Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Setelahnya apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mun kula sampeyan sedaya abajeng. Di antara rukun qauli salat tahiyat tasyahud akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Mun sampeyan tak nyebut namanya Kanjeng Nabi, tak sah abajeng kula sampeyan sedaya. Mun abajeng tak sah, tak bisa masuk surga. Bahkan buyangankan abajeng orang mau daftar masuk agamanya Allah, syahadatnya satu apa dua? Satu apa dua? Kalau sekiranya ada orang syahadat asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, ambu, bisa masuk surga? Bisa masuk surga? Enggak bisa kecuali nama Nabi Muhammad disebut. Bahkan perhatikan ini, biar kita kenal dan sadar sera Nabi Muhammad SAW, agar nanti hidayah bisa masuk, agar nanti kita lebih semangat mengurus madrasah, mempelajari ilmu, yang mana ilmu ini datangnya dari Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad membawa dapatkan ilmu dari Allah Subhanahu. Bahkan walaupun umat-umat zaman lambe, umat-umat zaman dulu, umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, bahkan nabi-nabinya sendiri dikatakan oleh para ulama, dan ini binasul Quran, dengan nas ayat Quran, bahwa nabi-nabi terdahulu tidak bisa masuk surga kalau tidak mengakui Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam tidak bisa masuk surga kalau tidak mengakui keutamaan Nabi Muhammad. Nabi Nuh tidak bisa masuk surga kalau tidak mengakui keutamaan Nabi Muhammad. Nabi Isa tidak bisa masuk surga kalau tidak mengakui keutamaan Nabi Muhammad. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa id akhadallah mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasul musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qal aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu
aqrarna. Kata Allah, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Ketika para nabi disumpah oleh Allah satu persatu. Kata Sayyidina Ali meriwayatkan hadis tafsirnya ayat ini. Kata Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Abdullah bin Abbas meriwayatkan, ma ba'athallahu nabiyyan min Adam fama ba'dahu. Tidaklah Allah mengutus nabi mulai dari Nabi Adam sampai setelahnya, kecuali akhadha, diambil dan ukhidha alaihimul ahad fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, diambil perjanjian tentang Nabi Muhammad. Hei Nabi Adam, hei Nabi Isa, hei Nabi Nuh, hei Nabi Musa, kamu sudah saya kasih Taurat, saya kasih kitab. Hei Nabi Isa, kamu saya kasih Injil. Tapi jangan lupa, kalau tsumma ja'akum rasulun, ini Quran. Kalau kemudian datang kepada kamu seorang rasul, maksudnya Nabi Muhammad. Baca semua tafsir, semua menafsirkan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musaddiqun lima ma'akum, rasul yang sesuai dengan kitab yang sudah saya turunkan kepada kamu. Tanda-tandanya, ciri-cirinya ada di Taurat kamu wahai Musa, ada di Injil kamu wahai Isa. La tu'minun nabihi. Kalau seandainya kamu masih hidup dan Muhammad itu saya utus, kamu akan beriman kepada dia. Kamu turun gak bawa syariat kamu, ikut syariatnya Muhammad. Seperti misalnya kalau pengajian mubaliknya terlambat, sambil menunggu mubalik ada orang yang sebenarnya bukan mubalik disuruh ceramah. Kan biasa seperti itu, betul apa tidak? Sambil menunggu, kalau sambil menunggu dia ceramah, mubalik yang asli datang, apa yang terjadi? Dia jangan panjang-panjang, dia turun karena yang asli sudah datang. Jelas gih? Seperti nabi-nabi yang lain itu pengganti awal itu tadi, yang intinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, hai para nabi, kalau nanti saya utus nabi rasul yang terakhir Nabi Muhammad, kalian jadi pengikutnya ya, sumpah ya. Ya Allah, kita sumpah, akrorna. Kata para ulama ahli tafsir, seandainya ada, seandainya mustahil, seandainya ada salah satu dari para anbiya, dari Nabi Adam dan setelahnya yang menolak untuk bersumpah akan menjadi pengikut Nabi Muhammad, maka nabi itu tidak bisa dimasukkan ke surganya Allah. Luar biasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jazakumullah khair, hadza huwa dawa. Nabi kita Muhammad luar biasa. Bismillah, mudah-mudahan jadi obat. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut Ki. Lanjut Ki. Apa tadi? Lupa saya. Kena ini. Sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Mohon dimaklumi namanya sakit, Bu. Lanjut. Segitu tingginya derajatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Maka sangat sayang sekali kalau zaman sekarang ada orang Islam kadang-kadang mengatakan, oh Nabi Muhammad nekaki 1 dari 25 Nabi dan Rasul sama. Na'udzubillah. Ada yang lebih parah lagi mengatakan Nabi Muhammad neka hanyalah manusia biasa yang dapat wahyu yuha, makanya sudah gak usah bingung Nabi Muhammadnya, bingung sama wahyunya saja. Astagfirullah, bodoh neka, bodoh yang seperti ini. Ini adalah tretan-tretannya Abu Jahal yang mengatakan Nabi Muhammad orang biasa, adapun orang yang hatinya penuh iman yang betul maka akan penuh mengagungkan ta'zim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah diutus juga kata Allah adalah untuk apa? Untuk wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Nabi diutus agar diagungkan karena memang sangat agung, luar biasa. Kelahirannya pun luar biasa, saya nggak ceritakan. Tapi intinya, inti dari semuanya Nabi bersabda, kata Nabi, innama bu'ithu mu'allima. Kata Nabi, saya diutus oleh Allah mu'allima, sebagai mu'allim, sebagai guru,
sebagai pengajar yang mengajarkan ilmu yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutus muallima untuk mengajarkan ilmu, maka tidak ada sesuatu yang lebih dicintai Nabi Muhammad melebihi daripada mengajarkan ilmu. Dalam satu riwayat hadis, pernah Nabi masuk ke dalam masjid, ternyata dalam masjid pada dua majlisain. Saya setong majlis yang satu, yadhkurunallaha ta'ala, berzikir kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Majlis yang satunya lagi mengajarkan ilmu agama. Lantas Nabi masuk masjid dan Nabi duduk di majlis yang mengajarkan ilmu agama. Nabi mengatakan majlis ini dua-duanya dalam kebaikan, tapi yang satu lebih afdal dari yang satunya. Yang mengajarkan ilmu ini lebih afdal. Innama bu'istu muallima, kata Nabi, sesungguhnya saya diutus untuk mengajarkan ilmu yang didapat dari Allah. Makanya kemudian ilmu itu disampaikan oleh Rasulullah pagi, siang, malam. Dulu para sahabat belajar kepada Kanjeng Nabi. Abajeng sobo lestari abajeng subuh ngaji, belajar ilmu. Madrasah Kanjeng Nabi kalah madrasah Mambaul Ulum. Memang betul nggak ada namanya, tapi dulu Rasulullah selesai sholat subuh sampaikan ilmu. Habis sholat zuhur ilmu boleh, lestari asar boleh, lestari isya sedikit, kadang-kadang lagi. Dalam satu riwayat Nabi pernah menyampaikan ilmu tentang tanda-tanda kiamat mulai subuh sampai asar, cuman berhenti sholat, tidak berhenti. Pun gula sampian, masya Allah, ngedingaki ceramah 4 jam pingsan, yang ceramah pingsan, yang mendengarkan pingsan. Masya Allah, yang dilakukan Rasulullah menyampaikan ilmu. Makanya kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, masya yasurru qalban Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla nasril ilm wa tablighih wal amal bih. Kata Habib Ali Habsyi, tidak ada sesuatu yang lebih membahagiakan hatinya Rasulullah melebihi kalau ada orang yang menyebarkan ilmu agama, mengajarkannya dan mengamalkannya. Itu paling membahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sobung boleh. Jadi ya hani'an lakum, para ustad-ustad, para muallimin, sungguh beruntung sampian semuanya. Sampian mendapatkan perhatian khusus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang lebih dicintai Nabi Muhammad melebihi orang yang mengajarkan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman dahulu diceritakan ada seorang Sayyid Syarif, keturunan Rasulullah dari jalur Sayyidina Hasan di Maruku. Setiap hari membaca solawat ke Rasulullah 500.000 kali. Hebat apa tidak? Setiap hari tidak pernah kurang solawatnya 500.000 kali. Karena itu maka beliau ro'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi setiap malam. Setiap tidur mimpi Nabi, tidur mimpi Nabi. Kula bi sampean mimpi jerangkong. Sudah dalam salah satu mimpinya dia tanya kepada Rasulullah, karena mimpi Nabi betul mimpi Nabi. Kata Nabi, man ro'ani fil manam faqad ro'ani haqqa. Siapa yang melihat aku di dalam mimpi, maka dia betul-betul melihat saya. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Setan tidak bisa menyerupai diriku. Dalam satu mimpinya dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ada beda orang zaman setia yang lebih sampian cintai daripada gula? Karena dia merasa setiap hari mimpi, wah istimewa gula nih. Kanjeng Nabi dalam mimpinya menjawab, beda setung orang nyamana Ahmad bin Umar bin Smith, beda Hadramut kota Shibam. Itu sampian ki istimewa, solawat satu hari 500.000. Akan tetapi
Yang satu ini lebih istimewa dari sampean. Bangun dari tidurnya penasaran dia. Apa hebatnya? Akhirnya mangkat. Akhirnya dia berangkat dari kota Maroko. Dari Maroko menempuh perjalanan ribuan kilometer, zaman lambat sobung pesawat sebulan 2 bulan. Baru depak Hadramut. Depak Hadramut, tanya orang, di mana ada satu kota namanya kota Shibam. Oh beda neka kota Shibam. Beda orangnya mana? Ahmad bin Umar bin Smith. Engki beda. Mana orangnya? Itu. Oh orang alim. Tapi biasa, bukan yang ulama yang wah dikejar, biasa. Sederhana. Diperhatikan sama orang Maroko ini. Orang itu izin bertamu, izin menginap di rumahnya, ahlan wa sahlan. Dilihat, ditanya, Habib, sampian maca solawat sehari berapa kali? Ya nggak terlalu banyak. Sampai 500.000? Nggak pernah sampai 500.000. Tahajud sampian berapa rakaat? Tahajud saya sedikit-sedikit. Dilihat kalau pagi Habib keluar bawa cangkul. Cangkul begini, saya keluar dulu ya, bawa cangkul. Pleman, keluar keringat, ibadahnya kelihatannya biasa-biasa saja. Maka setelah 3 hari gak kuat ini orang Maroko, Sayyid ini tanya, wahai Habib, terus terang saja Habib, saya itu begini, katanya Nabi sampean lebih istimewa dari saya. Istimewa dari mananya? Oh kamu mau tahu? Kamu mau tahu? Lagu norok gula kemana? Ke Tegal. Ke Tegal, ke sawah. Pagi bawa cangkul, ikut ini Sayyid dari Maroko. Pas lagi nyangkul, apa yang dilakukan Habib? Orang-orang Tegal neka. Waktu lagi nyangkul diajak ngobrol. Sampian Pak, sudah oneng cara wudhu ya saya yang betul sampean. Gimana Habib begini loh Pak, wudhu yang betul itu Pak. Orang-orang datang, Habib hukumnya ini halal apa haram? Oh begini. Oh zakat itu menghitung zakat, pertanian begini. Jadi Habib neka datang, bukan didatangi, datang mencari orang-orang bekerja di sawah. Untuk apa? Diajari ilmu agama, diajari ilmu agamanya Nabi Muhammad SAW. Ternyata gara-gara itu, gara-gara mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak tahu, mengajarkan ilmu yu'allimunal jahil, mengajarkan ilmu kepada orang-orang yang belum paham kepada ilmu agama, membuat itu tadi seorang Habib tadi lebih istimewa di mata Rasulullah daripada saya maca selawat 500.000 satu kali, satu hari, setiap harinya. Mudah-mudahan para asatid diberikan istiqomah mengajar ilmu agama. Mudah-mudahan pondok pesantren Mambaul Ulum semakin lama semakin bermanfaat. Dulu sudah bermanfaat. Dikabarkan kepada saya berapa banyak ustadz-ustadz, kiai-kiai yang dulu awalnya belajar di Mambaul Ulum, bahkan sekarang membuka lembaga-lembaga pendidikan Islam. Alhamdulillah, dan akan semakin banyak insya Allah. Generasi yang tadi di wisuda, anak-anak potra-potra sampian sedaja tadi juga nantinya akan menyebarkan ilmu agama, bahkan bukan hanya di Madura, di tempat yang lain, bukan hanya di Indonesia, di tempat yang lain insya Allah. Mudah-mudahan menyebarkan cahaya ilmu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena zaman sekarang mohon maaf, di Madura saya lihat masih bagus. Di sebagian tempat lain Pak, zaman sekarang banyak orang yang lebih bingung pendidikan umum daripada pendidikan agama. Betul apa tidak? Banyak orang mon ejebe Malang compok gula dinak gula tak oneng, tapi gula tongok Madura masih lebih bagus dari di sana. Kadang orang sudah tidak peduli lagi, anaknya bisa ngaji nggak tahu ngaji, anaknya tahu halal haram tak oneng halal haram, anaknya tahu bagaimana cara wudhu yang benar, abajang selesai nggak peduli. Yang penting sekolah umum, SD-nya bagus, matematika, bahasa Inggris, fisika, bahasa Cina, bahasa Rusia, komputer, kabih, ilmu dunia, penter, ilmu agama, tak pen. Padahal saya mau tanya, ilmu dunia dengan ilmu agama mana yang lebih penting? Dua-duanya penting, tapi kaidahnya gini, qaddimil aham alal muhim, dahulukan yang lebih penting dari yang penting. Belajar matematika
penting, tapi belajar baca Quran lebih penting. Belajar bahasa Inggris penting, tapi belajar ilmu fikih lebih penting. Bahasa Inggris penting, tapi bahasa Arab lebih. Habib, tapi bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional. Dengan paham bahasa Inggris bisa, iya, untuk menunjang urusan dunia. Bahasa Arab menunjang untuk urusan ilmu, untuk ilmu agama, matematika, fisika, ilmu dunia, neka kabih ilmu dari manusia. Akan tetapi ilmu agama, ilmu dari Allah yang diturunkan, diwahyukan kepada Kanjeng Nabi dan diajarkan kepada para sahabat turun menurun sampai kepada para ulama. Maka dari itu saya ingin sampaikan pesan dari Al-Allamah Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, kata beliau, innat tamassuk biwahyir rabbani wa hadyin nabawi. Kata beliau, berpegang, mempelajari betul wahyunya Allah. Apa wahyunya Allah? Al-Qur'an. Wa hadyin nabawi, dan mempelajari secara betul bimbingan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari, oh Kanjeng Nabi bersabda begini, Kanjeng Nabi bersabda begini, dari sabda ini keluar hukum ini, oh ini hukumnya berarti begini, oh kalau begitu kita boleh begini, tidak boleh begini. Oh itu berpegang kepada wahyunya Allah, berpegang kepada panduan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa asal kullu sa'adah, itu adalah inti, adalah penyebab daripada semua keselamatan, semua kebahagiaan maupun keselamatan dunya sampai keselamatan santri-santri nih kah madrasah belajar Quran, belajar fikih. Yang fikih itu adalah hasil masaan dari Quran dan hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau diamalkan akan menjadi penyebab hidupnya, odiknya, potra-potre sampian sedajaneka akan nyaman, tenang, terjauh dari masalah, selamat dunia akhirat. Wa innat tasahula, perhatikan ini, wa innat tasahula fi amrid dini, dan adapun menganggap remeh urusan agama, khususnya menganggap remeh ilmu agama, menganggap ilmu agama tak penting, sekolah pondok tak penting, sekolah madrasah tak penting, yang penting belajar matematika, saya penting belajar bahasa Inggris, yang penting belajar ilmu dunia saja, tidak belajar ilmu agama. Fahuwa yanbu kullu fitnatin wa mihnatin wa bala, maka itu adalah sumber daripada semua fitnah, semua ujian, semua bala, semua bencana, semua kehancuran terjadi gara-gara manusia menganggap remeh dan menganggap tidak penting urusan ilmu agama. Sampean tahu, saya kasih tahu, di Pulau Jawa sana, di tempat saya kemarin dapat laporan sekolah tidak memperbolehkan siswi perempuan pakai kerudung. La haula wala quwata illa billah. Bukan sekolah negeri, namanya sekolah internasional begini, pokoknya dihimbau oleh gurunya kalau bisa jangan pakai kerudung. Tapi ada bapak yang punya putri sekolah di situ, bilang sama putrinya, ya udah nggak apa-apa nak, kamu nggak usah pakai kerudung, yang penting sekolahnya biar tetap berprestasi. Ya Allah, agama dikorbankan demi urusan prestasi ilmu dunia. Dapat laporan lagi sekolah SMA, siswi perempuannya, murid perempuannya disuruh joget di atas panggung acara sekolahan, dikasih rok segini bapak-bapak, gurunya yang nyuruh, disuruh joget dancer, laki-laki yang melihat semua. Gurunya tepuk tangan, ya Allah.
yang joget dengan membuka aurat bukan anaknya orang kafir, benih anak orang kafir, benih potrena orang Yahudi, benih potrena orang Islam. Bangga orang tuanya, kadang anak saya sekolah di sekolah unggulan, anak saya kuliah di kampus unggulan hebat. Oh kok buka aurat nggak apa-apa, modern. Laporan juga sampai kepada saya, ada yang lapor di sekolah-sekolah SMA di tempat lain Madura, mudah-mudahan tidak ikut-ikutan seperti ini. Kalau ada sekolah di sekolah laki-laki dan perempuan berpacaran di kelas, disampaikan ke gurunya, Pak Guru, Fulan dan Fulana sekarang sudah jadian berpacaran. Apa kata gurunya? Selamat ya. La haula wala quwata illa billah. Mana ilmunya Nabi Muhammad? Mana pegangan kepada wahyu dari Allah? Mana berpegangannya umat manusia kepada bimbingan Nabi Muhammad? Ditinggalkan ilmu agama, ditinggalkan sabda-sabdanya Nabi Muhammad, dianggap gak penting ajaran Islam, mengikuti gaya hidup, cara berpikir, ilmu-ilmu yang diciptakan orang-orang kafir, atau gaya hidupnya, cara berpikirnya dengan orang-orang kafir. Inilah yang kata Nabi SAW, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dhabbin la salaktumuh. Kata Nabi, kalian hai umat Nabi Muhammad, kalian akan kembali mengikuti daripada langkah-langkah umat-umat terdahulu sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah. Kalau sampai mereka weriku ayal Yahud wan Nasara, orang Yahudi, orang Nasrani masuk lubang biawak, kalian norok masuk lubang biawak. Sudah terjadi, betul apa tidak? Ya Allah, diajarkan di sekolah-sekolah aliran sesatnya mana pluralisme. Kenapa pluralisme nih? Betul, harus tahu biar nggak masuk ke sini. Agama semuanya benar, aku Islam benar, selain juga benar. Tuhan tidak bertanya apapun agama kamu, yang penting baik sama orang, masuk surga. Sesat tak sesat? Mana Quran? Ilmu agama dianggap tidak penting. Bahkan kemarin Jakarta beda satu sekolah SD, toiletnya ada 3 macam bapak-bapak, laki-laki, perempuan, tidak laki-laki, tidak perempuan. Lu apa nih? Apa namanya ge? Neka pun ge tak ngeding gula ge sporana ge. Masya Allah, mendukung pemikiran-pemikiran yang memperbolehkan laki-laki menyerupai perempuan. Kita tahu itu bertentangan dengan ajaran Islam, bertentangan apa yang dibawa Nabi Muhammad. Tapi kadang-kadang orang Islam malah bangga menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang seperti itu. Orang Islam malah bangga, bahkan tidak peduli anaknya tadi di sekolah itu dapat ilmu agama apa tidak, anaknya bisa ngaji apa tidak, wudhunya sudah betul apa tidak, abejeng apa tidak, nutup aurat apa tidak, tak peduli. Yang penting ilmu dunianya bagus, nanti alaqah dapat gaji besar, cukup. Hadza mablaghukum minal ilm fal'iyadu billahi min dzalik. Maka harapan terakhir madrasah-madrasah seperti ini yang kita harapkan terus, mudah-mudahan masyarakat terus mendukung dan tidak kendor untuk memperhatikan pendidikan agama putra putrinya melebihi daripada memperhatikan pendidikan dunianya. Walaupun pendidikan dunia penting, pendidikan agama lebih penting. Dan yang terakhir, pesan kepada para santri dan para alumni semuanya, ingat, ilmu agama itu tidak akan bisa masuk ke dalam hati gula sampean sedaja, tidak akan bisa jadi bermanfaat kecuali dengan takzim kepada guru, kecuali dengan takzim kepada guru. Kembali ke awal tadi, Abu Jahal tadi tidak bisa masuk kepada hatinya hidayah
karena tidak ada takzim kepada Rasulullah. Begitu juga kalau ada santri tidak ada takzim dalam hatinya kepada gurunya sebagai pewaris Nabi Muhammad, gurunya sebagai penggantinya Nabi Muhammad. Karena santri sekarang tak apolong bi Kanjeng Nabi, tak kepanggi bi Kanjeng Nabi, maka gurunya itu menyampaikan ilmu yang dulu datangnya dari Nabi Muhammad. Maka diwajibkan seorang santri takzim, memandang gurunya dengan pandangan takzim. Dan barang siapa yang tidak memandang gurunya dengan pandangan takzim akan terhalang dari keberkahan ilmu agama, tidak akan bisa masuk ilmu ke dalam hatinya. Mungkin masuk ke otaknya bisa, hafal ayat bisa, hafal hadis bisa, akan tetapi masuk ke dalam hati enggak bisa. Al-ilm ilman, kata Nabi, ilmu ada dua macam. Al-ilmul lisan wal ilm li fi qalb. Al-ilmul qalb, ilmu yang di lisan dan ilmu yang di dalam hati. Ilmu lisan kata Nabi itu menjadi hujjatullah ala ibni Adam, menjadi hujjah Allah untuk menyiksa manusia. Fal iyadu billah. Ilmu tidak bermanfaat, cuman dihafal, diucapkan, tidak merasuk ke dalam hati. Adapun ilmu yang merasuk ke dalam hati, kata Nabi, itulah ilmu nafi', itulah ilmu yang ilmu bermanfaat yang masuk ke dalam hati. Tidak akan bisa didapat kecuali melihat gurunya dengan pandangan takzim. Dulu para sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman bisa mendapatkan ilmu yang manfaat karena adabnya dan takzimnya kepada Nabi Muhammad luar biasa. Bagaimana dulu para sahabat kalau ngaji kepada Rasulullah, ka'anna fi ru'usim thair, dikatakan seakan-akan di atas kepalanya ada burung, nggak berani gerak. Santri zaman dulu, santri sekarang ada pengajian insyaallah, saya minta maaf, saya sampaikan karena sayang sama sampian semuanya. Tidak pantas merokok ketika pengajian, demi Allah nggak pantas merokok ketika pengajian. Dibacakan ayat-ayatnya Allah, dibacakan firmannya Allah, dibacakan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW, kemudian mengisap, maka jangan heran kalau dulu orang pengajian ada yang jadi dari pengajian dapat ilmu santri. Sekarang di pondok kadang yang ngajar sama ngerokok. La haula wala quwata illa billah. Saya tidak mau bicara hukum rokok halal haram, yang jelas rokok itu kurang baik, kita sepakat, betul apa tidak? Rokok kurang baik. Saya mau bilang halal haram ataupun makruh, ya udahlah, ada yang makruh ada yang haram. Paling tidak makruh secara bahasa artinya kurang disukai sama Allah. Saya mengatakan merokok silakan merokok, tapi tolong kalau majelis baca maulid, ada majelis taklim, ada pengajian, jangan merokok. Siap nggih? Siap nggih? Mohon maaf, rahmat Allah kadang mau turun kena abunya rokok, sampean kena asap rokok nggak jadi turun. Sudah kembali bagaimana para sahabat, bagaimana dulu para sahabat kok tidak geger, tidak marah. Saya tidak marah, tapi karena sayang kepada sampian semuanya. Para sahabat Nabi dulu kalau belajar kepada Rasulullah duduk berhadapan seperti ini, ka'anna fi ru'usihim, seperti di atas kepalanya ada burung, nggak berani gerak. Kenapa? Takut kalau bergerak nanti hati gurunya kecewa, hati Nabi Muhammad kecewa. Sampian kiai ustadz, kalau ada santri yang sampean terangkan, merhatikan begini, sama santri waktu sampean ajar begini-begini, mana yang sampean lebih ridho? Mana yang sampean lebih ridho? Santri yang mendengarkan, memperhatikan dengan khudu wal khusyuk, pasti guru lebih ridho kepada santri yang seperti itu. Para sahabat faham, ingin mendapatkan ridhonya Nabi Muhammad SAW, sehingga ketika belajar kepada Nabi khudu, khusyuk, bahkan tidak berani menggerakkan kepalanya. Seandainya pun ada burung hinggap di kepalanya, tidak terbang itu burung, karena burung mengira itu adalah batu. Tuhan hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, yang dikenal suaranya keras, lantang,
orangnya besar, suaranya keras. Ketika turun ayat la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la taj'aru lahu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la taj'aru lahu bil qaul ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Ketika turun ayat, hai orang-orang yang beriman, kalau di depan Nabi Muhammad jangan diangkat suara kalian. Kalau Nabi sedang menyampaikan sesuatu di depan Nabi, ngomong kepada Nabi, jangan diangkat suara kalian melebihi suara Nabi Muhammad. Kalau Nabi sedang berbicara, Nabi kalau berbicara keras, kalau Nabi berbicara berceramah, dalam riwayat ala sautuh, Nabi kalau berkhutbah suaranya keras, maka para sahabat diingatkan, hai para sahabat, kalau Nabi Muhammad sedang menyampaikan ilmu, jangan mengangkat suara, jangan meninggikan suara melebihi suaranya Rasulullah. Semenjak ayat ini turun, Sayyidina Umar kalau dipanggil sama Rasulullah, ya Umar, jawabnya begini, irfa sautak ya Umar, angkat suaramu, keraskan, saya nggak dengar. Kenapa? Takut dengan ayat itu tadi, ta'adduban kepada Nabi SAW. Apa kata Allah di penghujung ayat? Kalau kalian tidak jaga adab kepada Rasulullah, maka antahbatu amalakum, amal-amal kalian, usaha kalian dalam mencari ilmu kepada Nabi akan sia-sia. Apa maksudnya? Cahaya ilmu gagal masuk ke dalam hati kalian kalau kalian kurang adab, kurang takzim kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah sedang menyampaikan ilmu kepada kalian, kalian kurang adab, kurang takzim, ada yang bersuara, mengeraskan suara, maka nanti ilmunya tidak masuk ke dalam. Begitu juga kita ini para santri semuanya, para ustadz hadir majelis taklim. Bagaimana caranya guru bisa ridho kepada kita? Karena berhasil tidak berhasilnya santri bukan karena banyak sedikit hafalannya, bukan. Berhasil tidak berhasilnya santri bukan karena cerdas tidak cerdasnya, bukan. Tetapi berhasil tidak berhasilnya santri adalah tergantung ridho atau tidak ridhonya guru kepada dia. Kalau sudah gurunya tidak ridho, kata ulama, walaupun keliling ke seluruh ulama di seluruh dunia, ala islahi lam yastati'u hatta yardha anhu syaikhuh, tidak bisa memperbaiki keadaan dia walaupun keliling sowan ulama seluruh dunia sampai guru yang mengajari dia ilmu agama kalau sudah gurunya ridho, walaupun hafalannya enggak terlalu banyak, ilmunya akan manfaat. Kalau sudah gurunya ridho, walaupun tidak terlalu cerdas, ilmunya akan dan guru ridho bukan hanya ketika masih hidup di dunia, bahkan ketika sudah meninggal, guru melihat aktivitas murid-murid semuanya. Sampian sekarang keluarga besar pondok pesantren madrasah Mambaul Ulum berkumpul mengadakan acara ini, para alumni kompak, saya yakin almarhum Kiai Haji Nurul Iman ridho kepada sampian semuanya. Sebagaimana harapan Rasulullah sebelum meninggal dunia, Nabi punya harapan apa? Kata Nabi, la tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan kama amarakumullah. Kata Nabi SAW, terakhir. Kata Nabi SAW, la tabaghadu, jangan saling wala tahasadu, jangan saling hasud, wala tadabaru, jangan saling membelakangi, tidak mau mentegur sapa satu sama lain. Kunu ibadallahi ikhwanan kama amarakumullah, jadilah kalian orang-orang yang bersaudara, yang saling mencintai sebagaimana diperintahkan Allah. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum, antara mukmin satu dengan mukmin yang lain adalah tretan saudara, perbaikilah hubungan kamu dengan saudara kamu. Maka sebelum wafat Nabi punya harapan besar agar murid-muridnya, santri-santrinya, para umat semuanya itu tidak saling benci satu sama lain, tidak saling hasud sama satu sama lain, tidak saling membelakangi satu sama lain. Maka saya yakin kiai guru kula sampean sedaja termasuk almarhum Kiai Haji Nurul juga pasti punya harapan di dalam hati agar santri-santrinya rukun.
tidak saling benci, tidak saling hasud. Kalau sampean berusaha mewujudkan itu, sampean dapat ridho dari beliau. Kalau dapat ridho dari guru, walaupun dari alam kubur, insya Allah manfaat ilmu sampean. Maka hati-hati santri-santri, jangan sampai sesama alumni Nurul alumni Mambaul Ulum bermusuhan. Sobung insya Allah jangan sampai bermusuhan, saling benci, saling hasud. Kadang-kadang melihat sana buat lembaga pendidikan, sini buat lembaga pendidikan, sana santrinya lebih banyak, sini sakit hati. Oh, padahal dulu di pondok lebih pintar saya. Apa itu? Oh, akhirnya itu nggak bener, itu dulu begini, memburukkan, yang ini menjelekkan sana, sana menjelekkan sini, sini menjelekkan sana. Nggak ridho Kiai Nurul Iman. Beliau susah payah, iya apa tidak? Susah payah, tidak hidup mewah. Beliau hidup mewah apa tidak? Jauh dari kata mewah. Beliau nggak hidup mewah, beliau lesoh. Lesoh tak lesoh? Beliau mendirikan madrasah, mengajar, lesoh tak lesoh? Beliau lesoh, harapannya, cahayanya terpancar. Tapi kalau kemudian muridnya atokar satu dengan lain, kira-kira kecewa apa tidak beliau? Kira-kira ridho apa tidak beliau? Hati-hati hai murid, walaupun sampean sudah jadi kiai, jadi ustadz, kalau sampean murid kemudian sampean tidak dapat ridhonya guru, walaupun dari alam kubur, ilmu sampean yang awalnya manfaat bisa jadi tidak manfaat. Yang awalnya sampean di atas bisa jatuh gara-gara kebelet, tidak dapat ridhonya guru. Hati-hati. Kalau sampean punya lembaga, santrinya sedikit, kanca sampean punya lembaga, santrinya banyak, katakan alhamdulillah. Oh alhamdulillah, umatnya Kanjeng Nabi sebagian belajar sama saya, lebih banyak belajar sama tang kanca. Alhamdulillah, saya tidak terlalu lesoh, dia banyak santrena, lebih lesoh. Kalau sudah ada 3 lembaga pendidikan, ada 1 orang baru buka lagi, jangan kemudian wah pesaing baru, ini bukan cari uang. Berarti itu membantu sampean. Sampean ingin mencerdaskan umatnya Nabi Muhammad, ada yang membantu, maka harus saling dukung mendukung, saling mencintai. Kalau caranya ada beda, biasa. Wah Habib, di sana caranya pakai kitab ini, di sini metodenya begini, di sana metode begini. Selagi metode itu tidak keluar dari hududus syara', dari batasan-batasan syariat, kita bisa saling menghargai, saling menghormati. Apa harapan Rasulullah, harapan Kiai Nurul Iman adalah bagaimana kita saling mencintai, bersaudara, khususnya ikatan alumni Mambaul Ulum. Sudahlah, kalau memang ada, biasanya mesti ada gesekan-gesekan, hati-hati, itu permainan iblis. Permainan siapa? 11:30. Permainan iblis. Penutup Nabi SAW bersabda, kata Nabi, inna syaitana qad ya'isa ayya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainahum. Kata Nabi, setan sudah putus asa, tidak pede untuk mengganggu, mengajak orang yang suka sholat untuk nyembah setan. Setan itu kalau datang ke Madura, ada nggak setan ke Madura? Ada. Setan kalau datang ke Telaga, ke Mambaul Ulum, datang juga ke Pompes Mambaul Ulum, ke pondok-pondok. Kalau mau ngajak santri Mambaul Ulum, ayo nyembah setan, jangan nyembah Allah, sudah nggak pede setan, nggak mungkin berhasil. Orang Madura disuruh murtad, susah. Telaga ini berapa persen Islamnya? Kalau bisa 150%, betul apa tidak? Tidak ada yang nyembah setan, kabeh nyembah Allah. Makanya setan masuk sini minder. Mau mengajak orang Telaga masuk Kristen, masuk Yahudi, minder setan. Cuman setan pakai cara yang kedua. Apa cara yang kedua? Fitahrishi bainahum, adu domba. Ini suka sholat, ini suka sholat, ini suka ngaji, ini suka ngaji, ini kiai, neka ustad, ini pemimpin lembaga, ini pemimpin lembaga. Masya Allah, abajeng lima bektoh, tidak pernah tinggal. Setan bingung, ini kalau dibiarkan bahaya, ini masuk surga, ini bahkan bukan masuk surga sendiri, nanti santri-santrinya diajarin, santrinya ngajarin santrinya, waduh bahaya, banyak yang masuk. Setan berpikir, akhirnya
diadu. Makanya biasanya kiai tengkar sama kiai, ustadz sama ustadz biasa. Kerjanya siapa? Kerjanya yang orang awam. Jangan menghina. Ada orang awam, apa ustadz kok atokar, sampeyan digoda setan SD. Ustadz ini setannya ustadz juga. Kalau setan yang goda ustadz goda sampeyan, murtad sampeyan. Maka dari itu kadang-kadang ustadz ya terpengaruh setan, akhirnya saling benci satu sama lain. Tapi ayo kita sadar, kalau kita mau benci sama ulama lain, sama ustadz lain, sesama alumni, kita mau bertengkar, ingat, ini kerja setan. Nanti guru saya tidak ridha, Kiai Nurul Iman tidak ridha. Kalau Kiai Nurul Iman tak ridha, engkau tidak akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Maka dibuang daripada kebencian itu, tunjukkan persatuan, kasih sayang, saling mendukung satu sama lain, betul-betul kompak. Kalau acara seperti ini datang kami kompak, ridha Kiai Nurul Iman, manfaat ilmu sampian sedajah, kemudian ilmu yang manfaat akan membawa kepada kehidupan yang bahagia dunya, selamat akhir. Amin ya robbal pon. Saya tadi naik niatnya ceramah 10 menit, saya pikir nggak kuat, subhanallah nggak tahu, tapi ya tambah sakit sekarang, udah nggak apa-apa. Ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan, ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ceramahnya agak nggak jelas arahnya kemana-mana, saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Ada kekurangan karena kondisi saya kurang fit, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, menyinggung hati para hadirin semuanya, engkau nyoon pengaporah sebesar-besarnya. Hadza wal afu minkum. Kalau juga waktunya terlalu panjang, abid nak kanak saya dentek leso, tak peleman-peleman nggih, beda saya lapar, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan khususnya kepada yang tadi merokok, dengan saya ngomong begitu engkau ngocak tersinggung, saya minta maaf demi Allah, demi kebaikan sampean semuanya nggih, demi kebaikan sampean semuanya. Dikatakan kalau kita lihat orang kita tegur berarti kita sayang, betul apa tidak? Sekarang saya mau tanya, mohon beda orang di sininya ada kalajengking, olar, mau nyengat dia. Kalau saya sayang sama dia, saya diamkan apa saya tegur? Hati-hati Pak, ada ular, maka sama dia dipukul begini, jatuh, nggak jadi digigit, selamat dia. Kalau saya tidak sayang sama orang itu, saya biarkan mateh digigit ular. Cuman kadang-kadang ada orang diingatkan, hati-hati Pak, beda olar, apa sampean marah, gila neka. Begitu juga tadi para sahabat, ada yang angkat suara di depan Nabi Muhammad, ditegur sama Allah, jangan angkat suara karena Allah cinta kepada mereka. Jadi kalau tadi cara saya menegur sampean salah, kurang berkenan, kasar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi demi Allah, itu adalah bukti karena saya cinta kepada sampean saja. Kalau saya tak cinta, diam saja saya, lebih aman, kan seperti itu. Hadza wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan qatibu lakum. Gimana? MC dulu apa langsung? Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb, barik lana fi hayatina wa barik lana fi a'marina wa barik lana fi buyutina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi talamidatina wa khususan barik fi talamidatihil madrasah al mubarakah manba'ul ulum. Ya Rabb, ij'alna wa iyyahum min ulama'ikal amilin wa min awliya'ika dhakirin wa min ibadika salihin. Allahumma aftah alaina wa iyyahum futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa arzuqna wa iyyahum ilman ladunniyan ya
ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah sihatan arina sihatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibna alaih. Allahumma arina al haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ya muhawwil al ahwal hawwil halana ila ahsanil hal wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala ta'ati wa mahabbati rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan ya Allah min hawaijid dunya wal akhirah lana salah wa laka ridan illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Demikianlah untayan mutiara hikmah yang telah disampaikan oleh Al-Habib Zain bin Abdullah Ba'ambud yang dari Malang. Mudah-mudahan dengan taufikillah kita mampu mengamalkan dari apa yang beliau tadi sampaikan guna menuju seorang hamba yang bahagia fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ba'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, dengan akhirnya pembacaan doa maka usailah sudah rangkaian mata cara yang kami sajikan. Kami sebagai muqaddimul barnamij mohon maaf atas segala kehilafan. Hadanallah wa iyyakum ila subulis salam wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk pemandu pembacaan kitab dari para wisudawan kami serahkan kepada Al-Ustaz Haji Muhammad Rafiq. Para paring oding dek seteja para pengunjung senitip sepeda motor nang tempat parkir kadinto iso ana pontut
karena petugas parkir sudah tak bertanggung jawab. Sekali lagi kepada para pengunjung yang menitip sepeda di tempat parkir supaya diambil karena petugasnya sudah tidak bertanggung jawab lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan laka ya Rabbana wa syukran laka ya Rabbana